Ada karakter anime yang sejak pertama kali muncul membuat kita ingin mendukungnya. Mereka baik, peduli, berani, dan selalu berusaha melakukan hal yang benar. Tapi Soya Ishida bukan karakter seperti itu. Ketika pertama kali melihatnya dalam Koi no Katachi, kita justru diperlihatkan seorang anak yang melakukan sesuatu yang sangat sulit untuk dimaafkan. Ia menjadikan Shoko Nishiyama, seorang siswi tunarunggu di kelasnya, sebagai bahan ejekan. Awalnya, mungkin terlihat seperti kenakalan anak-anak, namun semakin lama, tindakan Soya semakin jauh. Ia mengganggu Shoko, mengejeknya, mengisolasinya, bahkan merusak alat bantu dengarnya. Dan yang paling menyakitkan, Soya tidak langsung memahami seberapa besar luka yang ia ciptakan. Karena bagi Soya kecil, semua itu hanyalah bagian dari kesenangan. Dia bosan, dia ingin melakukan sesuatu yang menarik, dan Shoko menjadi sasarannya. Namun justru dari sinilah perjalanan Soya dimulai. Bukan perjalanan seorang pahlawan, melainkan perjalanan seorang anak yang harus berhadapan dengan konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah Soya pantas kita benci? Jawaban pertama mungkin sangat mudah, jelas. Karena Soya memang bersalah. Kita tidak perlu mencari alasan untuk membenarkan perundungan yang ia lakukan terhadap Shoko. Fakta bahwa ia masih kecil tidak otomatis menghapus kesalahannya. Fakta bahwa teman-temannya juga ikut melakukan perundungan tidak membuatnya tidak bertanggung jawab. Dan fakta bahwa kemudian dia sering menjadi korban perundungan juga tidak membuat penderitaan Shoko menjadi tidak penting. Dua hal bisa benar pada saat yang sama. Soya pernah menyakiti Shoko, dan kemudian Soya sendiri mengalami konsekuensi sosial akibat perbuatannya sendiri. Tetapi penderitaan Soya tidak membatalkan penderitaan Shoko. Inilah salah satu yang membuat Koi no Katachi begitu menarik. Film ini tidak hanya berbicara tentang korban, dia juga mencoba menunjukkan bagaimana seorang pelaku yang menghadapi dirinya sendiri setelah menyadari apa yang telah ia lakukan. Ketika perilaku Soya akhirnya diketahui oleh sekolah, keadaan berubah drastis. Teman-temannya yang sebelumnya ikut tertawa bersamanya mulai menjauh. Orang-orang yang sebelumnya diam mulai menunjuk Soya sebagai penyebab masalah. Dan anak yang sebelumnya menjadi pusat perhatian akhirnya menjadi sasaran. Soya merasakan bagaimana rasanya dijauhi. Bagaimana rasanya tidak memiliki teman? Bagaimana rasanya ketika orang lain memandang kita hanya berdasarkan kesalahan yang pernah kita lakukan? Ia kemudian menjalani tahun-tahun sekolah dengan rasa terasing dan rasa bersalah yang semakin besar. Sumber-sumber yang membahas karakternya juga menggambarkan perubahan ini sebagai pergeseran dari anak yang aktif menjadi remaja yang sangat terisolasi dan membenci dirinya sendiri. Dan disinilah sesuatu yang menarik terjadi. Soya mulai memahami dunia dari sisi yang berbeda. Dulu dia adalah orang yang membuat orang lain merasa sendirian. Sekarang, dia sendiri merasa sendirian. Tetapi, apakah itu berarti Soya sudah mendapatkan hukuman yang setimpal? Belum tentu. Karena ada perbedaan besar antara menerima konsekuensi dan benar-benar memahami luka yang kita sebabkan. Soya memang mengalami isolasi, namun Shoko juga mengalami sesuatu yang jauh lebih dalam. Dia adalah korban yang sejak awal hanya ingin diterima oleh teman-temannya. Ia berusaha berkomunikasi, dia mencoba berteman, dia bahkan berusaha menjaga hubungan dengan orang-orang yang menyakitinya. Dan Soya tidak memahami semua itu ketika masih kecil. Dia hanya melihat perbedaan Shoko sebagai sesuatu yang aneh. Ini menunjukkan salah satu akar masalah dalam cerita. Ketidaktahuan bisa membuat seseorang melakukan kekejaman tanpa menyadari betapa seriusnya tindakannya. Tetapi ketidaktahuan bukan berarti tidak ada tanggung jawab. Kemudian waktu berlalu, Soya tumbuh. Namun rasa bersalahnya tidak ikut hilang, justru semakin besar. Ia mulai melihat kembali apa yang pernah ia lakukan. Dan kali ini, ia tidak bisa lagi melihatnya sebagai permainan. Dia memahami bahwa seseorang benar-benar terluka karena dirinya. Dan kesadaran tersebut mengubah cara dia melihat dirinya sendiri. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai anak yang nakal. Dia mulai melihat dirinya sebagai seseorang yang tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Disinilah Soya mulai terjebak dalam rasa bersalah, dan rasa bersalah memiliki dua kemungkinan. Dia bisa mendorong seseorang untuk memperbaiki diri, atau
justru menghancurkan dirinya sendiri. Soya berada di antara keduanya. Dia ingin menebus kesalahannya, tetapi dia juga merasa bahwa dirinya tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Dia ingin mendekati Shoko, namun dia takut. Takut Shoko membencinya, takut orang lain mengetahui masa lalunya, takut dirinya kembali menjadi orang yang sama, dan yang paling ironis, Soya yang dulu berani mengganggu orang lain, sekarang bahkan kesulitan menatap wajah orang lain. Ia menjadi sangat tertutup. Dia kesulitan berinteraksi, dan secara visual, film menggambarkan keterasingan tersebut dengan cara yang sangat kuat. Wajah orang-orang di sekelilingnya seolah tertutup tanda silang, bukan karena mereka benar-benar tidak memiliki wajah, tetapi karena Soya sendiri tidak mampu menghadapi hubungan sosialnya. Dunia terasa seperti sesuatu yang tidak bisa ia dekati. Lalu Soya memutuskan untuk menemui Shoko, dan disinilah cerita berubah. Ia tidak datang untuk meminta Shoko melupakan semuanya. Ia tidak datang untuk mengatakan, "Aku dulu masih anak-anak." Dia datang karena ingin menghadapi orang yang pernah ia sakiti. Dia bahkan belajar bahasa isyarat agar bisa berkomunikasi dengannya. Ini merupakan salah satu tanda penting perkembangan Soya, karena penyesalan yang sebenarnya bukan hanya berkata, "Aku merasa bersalah." Penyesalan harus menghasilkan tindakan. Jika kita benar-benar menyadari bahwa kita telah menyakiti seseorang, kita harus berusaha memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Soya mencoba melakukan itu. Namun, ada satu hal yang harus kita ingat. Penebusan bukan transaksi. Kita tidak bisa melakukan satu kebaikan lalu berkata, "Kesalahanku sudah lunas." Tidak begitu cara manusia bekerja. Soya tidak bisa mengembalikan masa kecil Shoko. Ia tidak bisa menghapus semua ejekan. Dia tidak bisa membuat alat bantu dengar yang rusak tiba-tiba tidak pernah rusak. Ia tidak bisa membuat luka emosional menghilang. Yang bisa ia lakukan hanyalah mencoba menjadi orang yang berbeda. Hari demi hari, pertemuan demi pertemuan. Dan inilah yang membuat perkembangan Soya terasa lebih masuk akal. Ia tidak mendapatkan pengampunan instan. Ia harus membangun hubungan itu kembali. Namun, ada pertanyaan yang lebih sulit. Apakah Shoko harus memaafkan Soya? Jawabannya adalah tidak. Shoko tidak memiliki kewajiban untuk memaafkan seseorang hanya karena orang tersebut menyesal. Dan ini penting, karena penebusan bukan sesuatu yang bisa dipaksa kepada korban. Jika seseorang berkata, "Aku sudah berubah, jadi kamu harus memaafkanku," itu bukan penebusan, itu tuntutan. Soya bukan satu-satunya orang yang memiliki luka. Shoko juga memiliki luka. Keduanya memiliki rasa bersalah. Keduanya memiliki rasa tidak percaya diri. Keduanya kesulitan berkomunikasi, dan keduanya harus belajar bahwa hubungan manusia tidak selalu bisa diperbaiki hanya dengan satu permintaan maaf. Mereka harus belajar mendengarkan, belajar berbicara, belajar memahami, dan paling penting, belajar menerima bahwa mereka tidak sempurna. Inilah alasan mengapa Soya menarik sebagai karakter. Ia tidak hanya menjalani perjalanan untuk mendapatkan pengampunan Shoko, ia juga harus belajar memaafkan dirinya sendiri. Dan ini jauh lebih sulit, karena seseorang bisa mendapatkan pengampunan dari orang lain, tetapi tetap membenci dirinya sendiri. Soya berada dalam kondisi tersebut. Dia terlalu fokus pada kesalahan masa lalu, sampai tidak mampu melihat bahwa dirinya juga memiliki nilai sebagai manusia. Dia merasa bahwa dirinya harus terus menderita karena apa yang telah dia lakukan. Dan disinilah kita harus berhati-hati. Penyesalan memang penting, tanggung jawab juga penting, tetapi menghancurkan diri sendiri bukan bentuk penebusan. Soya perlu belajar bahwa menjadi orang yang lebih baik bukan berarti menghukum dirinya sendiri selamanya. Menjadi lebih baik berarti menggunakan pengalaman buruk untuk membuat keputusan yang lebih baik. Jika dulu dia membuat seseorang merasa sendirian, sekarang dia berusaha mendekati orang lain. Jika dulu dia tidak mau memahami Shoko, sekarang dia belajar berkomunikasi dengannya. Jika dulu dia hanya memikirkan kesenangannya sendiri, dan sekarang ia mulai memikirkan perasaan orang lain. Perubahan tersebut jauh lebih berarti daripada sekedar mengatakan, "Aku menyesal." Namun, Soya tetap bukan korban utama cerita. Ini harus ditegaskan. Kita tidak boleh membalikkan cerita sampai seolah-olah Soya adalah korban terbesar dan Shoko hanya menjadi alat untuk perkembangan dirinya. Shoko tetap memiliki kisahnya sendiri. Ia memiliki rasa sakit. Dia memiliki rasa bersalah, memiliki kesulitan untuk menerima dirinya sendiri. Dan dia juga harus belajar bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas semua hal buruk yang terjadi. Karena salah satu bahaya terbesar dalam cerita tentang bullying adalah ketika korban
akhirnya merasa bahwa dirinya penyebab masalah. Koe no Katachi menunjukkan bahwa masalahnya jauh lebih kompleks daripada itu. Soya juga tidak sendirian dalam menciptakan situasi tersebut. Ada juga teman-teman yang ikut melakukan perundungan. Ada orang-orang yang memilih diam. Ada orang yang kemudian melemparkan seluruh kesalahan kepada Soya. Ada orang mencoba mempertahankan citra dirinya sendiri. Dan disinilah cerita menunjukkan sesuatu yang sangat realistis tentang bullying. Bullying jarang hanya tentang satu orang. Ada pelaku, ada korban, ada penonton, ada orang yang diam, ada orang yang ikut tertawa. Dan ada orang yang baru berani berbicara ketika keadaan sudah berubah. Karena itu, menghakimi Soya saja sebenarnya terlalu mudah. Bukan berarti Soya tidak bersalah, dia bersalah. Tetapi, sistem sosial di sekelilingnya juga memiliki masalah. Namun ada perbedaan antara menjelaskan dan membenarkan. Teman-temannya juga mempengaruhi Soya. Lingkungan sekolah gagal menghentikan semuanya sejak awal. Usianya juga masih muda. Dia belum memiliki empati yang matang. Semua itu bisa membantu kita memahami mengapa dia menjadi seperti itu. Tetapi tidak satupun dari alasan tersebut mengubah fakta bahwa tindakannya salah. Dan menurutku, justru disinilah kita bisa memberikan penilaian yang paling adil. Soya bertanggung jawab atas tindakannya, tetapi dia bukan satu-satunya orang yang harus bercermin. Lalu, apakah Soya berubah? Menurutku, iya. Dan perubahan tersebut terlihat bukan dari satu adegan besar, tetapi dari banyak hal kecil. Cara ia berkomunikasi dengan Shoko, cara ia berusaha memperbaiki hubungan, cara ia mulai peduli kepada orang lain, dan terutama cara dia mulai membuka dirinya kembali kepada dunia. Sejumlah kajian tentang karakter Soya juga menempatkan perjalanan tersebut sebagai proses membangun kembali identitas moral, hubungan sosial, dan penerimaan terhadap dirinya sendiri. Jadi perkembangan Soya bukan sekedar dulu jahat, sekarang baik. Lebih tepatnya, dulu ia tidak memahami dampak tindakannya. Sekarang, ia mulai memahaminya, menerima tanggung jawab, dan berusaha menjalani hidup secara berbeda. Dan ini membawa kita kembali kepada pertanyaan utama. Apakah kita harus menghakimi Soya? Menurutku, kita boleh menghakimi tindakannya, tetapi kita harus berhati-hati ketika menghakimi seluruh dirinya. Karena manusia lebih besar daripada satu kesalahan. Namun satu kesalahan juga tidak boleh dianggap tidak penting. Dua hal ini bisa berjalan bersama. Soya pernah menjadi pelaku bullying. Itu adalah bagian dari dirinya. Tetapi Soya juga berubah. Itu juga bagian dari dirinya. Jika kita hanya melihat orang yang pertama, kita tidak memahami perkembangannya. Jika kita hanya melihat yang kedua, kita berisiko melupakan penderitaan Shoko. Dan mungkin inilah pesan terbesar dari Koe no Katachi. Bukan semua orang harus dimaafkan. Bukan juga orang yang melakukan kesalahan tidak bisa berubah. Tetapi, manusia bisa melakukan kesalahan yang sangat buruk, lalu tetap memiliki kemampuan untuk berubah. Namun perubahan itu tidak menghapus konsekuensi, tidak menghapus masa lalu, dan tidak memaksa korban untuk melupakan. Perubahan hanya menunjukkan bahwa manusia tidak harus selamanya menjadi versi terburuknya. Soya pernah membuat Shoko merasa tidak memiliki tempat. Kemudian ia sendiri menjalani kehidupan yang penuh keterasingan. Tetapi pada akhirnya, ia belajar bahwa hidup bukan tentang terus menghukum diri sendiri. Dia harus berani membuka pintu yang selama ini dia tutup. Dia harus berani melihat orang lain. Dia harus berani menerima bahwa dirinya juga boleh bahagia. Dan ketika tanda silang yang selama ini menutup wajah orang-orang mulai menghilang, kita melihat sesuatu yang sebenarnya sederhana. Soya akhirnya mulai melihat dunia lagi, bukan sebagai tempat yang penuh penghakiman, tetapi sebagai tempat di mana ia masih bisa memiliki hubungan dengan orang lain. Jadi, apakah Soya pantas dibenci? Jika yang kita bicarakan adalah tindakannya ketika masih kecil, sangat wajar jika penonton merasa marah dan tidak menyukainya. Apakah Soya pantas dikritik? Jelas. Apakah ia harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya? Tentu. Apakah perubahan dirinya harus diakui? Menurutku, iya. Apakah semua orang wajib memaafkannya? Tidak. Dan apakah Soya harus selamanya dihukum oleh kesalahan masa lalunya? Juga tidak. Karena pada akhirnya, Koe no Katachi bukan hanya bertanya, apakah Soya orang baik? Cerita ini mengajukan pertanyaan yang jauh lebih sulit. Apa yang membuat seseorang berubah? Apakah rasa bersalah? Apakah kehilangan? Apakah kesepian? Apakah bertemu kembali dengan orang yang pernah ia sakiti? Atau mungkin semuanya? Soya tidak berubah karena tiba-tiba menjadi manusia sempurna.
Dia berubah karena akhirnya memahami bahwa tindakan memiliki konsekuensi. Dan setelah memahami itu, ia memilih untuk mencoba lagi. Mungkin kita tidak perlu menyebut Soya sebagai orang baik. Mungkin kita juga tidak perlu menyebutnya sebagai orang jahat. Kita bisa mengatakan sesuatu yang jauh lebih manusiawi. Soya adalah seseorang yang pernah melakukan kesalahan besar, kemudian berusaha menjalani hidup dengan lebih baik. Dan menurutku justru kalimat itu yang paling cocok untuknya. Karena manusia bukan patung. Kita berubah, kita belajar, kita bisa menjadi lebih buruk, kita juga bisa menjadi lebih baik. Masa lalu memang membentuk kita, tetapi masa lalu tidak selalu harus menjadi akhir dari cerita. Dan mungkin itulah alasan Koe no Katachi meninggalkan pertanyaan yang sulit setelah film selesai. Bukan tentang siapa yang benar, bukan tentang siapa yang salah, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Sebelum kita terlambat menyadari bahwa mereka juga manusia, karena terkadang satu ejekan yang menurut kita hanya bercanda bisa menjadi kenangan yang dibawa seseorang selama bertahun-tahun. Dan terkadang, orang yang kita anggap hanya sebagai target, ternyata sedang berjuang dengan masalah yang tidak pernah kita pahami. Soya belajar hal tersebut dengan cara yang sangat menyakitkan. Dan mungkin pelajaran terbesar dari kisahnya adalah jangan menunggu sampai kita kehilangan seseorang untuk menyadari betapa pentingnya memperlakukan mereka dengan manusiawi. Soya tidak bisa mengubah masa lalunya. Dia tidak bisa mengembalikan semua yang telah terjadi, tetapi dia masih bisa memilih apa yang akan dilakukan setelah menyadarinya. Dan mungkin itulah arti sebenarnya dari kesempatan kedua. Bukan kesempatan untuk mengatakan, aku tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi kesempatan untuk berkata, aku memang pernah salah, dan mulai sekarang, aku akan berusaha agar tidak menjadi orang yang sama lagi. Itulah Soya Ishida. Bukan pahlawan, bukan korban murni, bukan juga monster, melainkan seorang manusia yang pernah menyakiti orang lain, kemudian harus belajar menghadapi dirinya sendiri. Dan justru karena ia tidak sempurna, perjalanannya menjadi begitu berarti.